setia. Inilah kebulatan tekad hati kami. Kami mau berjuang sekuat-kuatnya sampai mengembuskan napas terakhir. Itulah sebuah doa setiap hari dalam langkah-langkah kami mengiring Engkau. Karena kami sadar ada banyak tantangan dan rintangan, cobaan dan ujian. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tak pernah melupakan kami. Engkau selalu mengingat kami umat tebusan. Ketika Engkau juga ada, telah naik ke surga, ada di seberang sana, Tuhan tak pernah lupakan kami. Terima kasih untuk pujian anak-anak sekolah minggu yang mengingatkan kami bahwa Engkau Yesus selalu mengingat kami. Sekalipun Engkau ada, beyond on the blue, jauh di sana, tapi Engkau adalah pribadi yang sangat imanen, Immanuel dalam diri kami. Kami akan dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Mari kita yang siap katakan, amin. Silakan kembali. Ya, salam Bapak Ibu, Saudara. Sungguh kita bersyukur tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga apapun keadaan kita dan apapun yang kita alami, kita dimampukan untuk bersyukur, dimampukan untuk tetap bersukacita, dimampukan kita tetap untuk bisa selalu semangat dalam memuji Tuhan. Mari bersama-sama di pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab suci, dari kitab Nehemia pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan yang keenam. Ya. Mari kita baca ayat yang pertama sampai dengan keempat aja. Kita baca dulu ya. Waspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Saya ganjil, jemaat menyaut dengan ayat yang benar. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Haleluya. Mari bersama ayat yang ke-6 menjadi ayat nas kita pada hari ini. 2, 3, mulai. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Seluruh bangsa bekerja dengan seluruh. Tidak ada yang tidak itu artinya. Ya. Terus membangun dengan segenap, ini adalah sebuah
statement firman yang sangat perlu kita perhatikan di hari ini. Berbahagialah kita yang memberikan hati, telinganya untuk mengimani firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah respon umat yang membangun pekerjaan Tuhan, rumah Tuhan. Ini waktu zaman Nehemia. Ini zaman sesudah pembuangan di fase yang ketiga. Yang pertama itu oleh Esra, dan yang kedua juga oleh Esra Jerubabel, yang ketiga oleh Nehemia, yang kurang lebih sisa-sisa dari pembuangan itu 10.000 orang kembali ke Israel atas tangan Tuhan menggerakkan Raja Persia Artahasta waktu itu untuk kembali apa? Dengan tujuan membangun kembali seluruh bangunan yang ada di Yerusalem. Esra terkonsentrasi untuk membangun bait suci, tetapi tertunda. Akhirnya sampai di zaman Hagai itu diingatkan kembali. Baru Nehemia datang untuk membangun pagar tembok Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan waktu. Atas peristiwa ini, saudara, membangun di dalam program Tuhan, rencana Tuhan, jangan pikir tidak ada tantangan. Saya pikir, mulus-mulus. Tidak. Banyak ranjaunya. Banyak tantangannya dalam membangun. Sekalipun itu adalah program Tuhan. Karena program Tuhan itu lebih besar tantangannya. Karena ada pribadi yang lain yang invisible, yang tidak nampak oleh penglihatan mata kita, yang terus menjadi musuh daripada Tuhan, yaitu adalah kuasa jahat iblis setan. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Karena itulah saya senang di tengah-tengah pergumulan pembangunan, di tengah-tengah bahkan kesulitan pembangunan, namun tidak meredupkan semangat umat untuk membangun. Ini yang perlu kita tanda petik ya. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak kesulitan, ada banyak problem. Namun tidak menyurutkan semangat umat Tuhan untuk membangun. Karena itulah, saudara boleh baca kitab Nehemia seluruhnya. Sangat memberkati. Sehingga ayat yang ke-6 ini, saudara, itu sangat menggugah hati. Bagian akhir itu dikatakan bahwa karena seluruh bangsa, berarti orang-orang Israel, khususnya suku Yehuda bagian selatan, ya, suku, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Tolong ini digaris bawah. Seluruh berarti tidak ada satupun yang terkecuali. Seluruhnya dari umat itu. Kita juga adalah umat Tuhan, umat tebusannya. Yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Yang tak bisa kita ganti bandingkan dengan apapun juga. Karena kita ditebus, manusia yang sudah bercelaka karena dosa. Sekarang kita memiliki pengharapan pasti di dalam Kristus Yesus. Jadi kita selalu melangkah ke depan. Dengan melihat ada banyak hal ke belakang, pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu harus membangun motivasi kita, semangat kita untuk melangkah dengan pasti ke masa depan. Kita sudah mengalami, bukannya belum, mengalami pribadi Tuhan, mengalami karyanya, pengorbanannya. Kita akan segera Paskah mengalami kematian, kebangkitannya yang menjadi landasan yang kuat untuk kita melangkah tanpa tanda tanya. Untuk apa? Masa depan. Seperti lagu anak sekolah minggu tadi. Dulo, do, dulo.
Do remember me. Do Lord, do Lord, do remember me. Do Lord, do remember me. You ran beyond the blue. Jadi Tuhan sudah pergi, ya, menyediakan tempat buat kita. Bukan berarti dia meninggalkan kita. Dia selalu ingat, bukannya mengingat. Makanya kita percaya kepada Dia yang tak terjangkau, namun mau menjangkau kita. Kita bisa menjangkau Tuhan karena bukan hebatnya kita bisa menjangkau Tuhan, tapi Tuhan lebih dulu menjangkau kita. Sehingga hari ini, dalam setiap hari, kita selalu berkata apa? Immanuel. Immanuel. God in us. Allah di dalam kita. Christ in us. Kristus di dalam kita. Aku pergi menyediakan tempat. Dia sudah pergi. Namun sedetik pun dia tidak melupakan kita. Tidak ditinggalkannya kita yatim piatu. Yohanes 14:18. Kita nggak ada yang yatim piatu. Sekalipun nggak punya papa, nggak punya mama di rumah. Kita tidak ada yatim piatu. Bahwa sesungguhnya Bapak kita sejati adalah sudah ada di sorga tapi ada di Hebat nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti? Saya aja nggak ngerti. Bagaimana pribadi itu begitu ajaib. Dia di sana. Di singgasana taktanya yang mulia, yang agung, yang jauh. Yang nggak tahu berapa kilo jauhnya. Nggak ngerti. Matahari bumi 150 juta kilo. Kita nggak tahu di mana. Dia pergi ke sana. Namun lihat. Jarak yang tak terjangkau. Begitu sangat menyatu di dalam kita. Kita percaya kepada pribadi yang luar biasa itu. Dia ada dalam kita. Sehingga setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita boleh menyebut, mengimani dia adalah Immanuel. Nyambung dong, kan baru sebentar tadi. Dia adalah dia transenden tapi juga imanen. Katakan dia transenden tapi imanen. Itu hebat, dahsyat. Kita memiliki Allah yang dahsyat perkasa. Nah, segenap hati, perhatikan yang pertama, kita harus membangun segenap hati. Pertama itu harus mengantisipasi suara-suara sumbang negatif. Ada Sanbalat sini, ada Tobia yang mengembuskan suara-suara miring, suara-suara negatif, suara-suara yang melemahkan. Ini yang pertama, lihat nih. Segenap hati kita harus mengantisipasi suara-suara negatif. Kalian pikir suara negatif cuma dari luar. Ini pekerjaan Tuhan loh. Tapi banyak suara negatif, medium. Saya melihat di sini, haleluya, puji Tuhan kita dukung. Ada yang memang segenap hati. Ada yang setengah-setengah medium. Ada yang gak peduli. Ayo kita dukung kosong. Nah, bukan di luar, di dalam. Karena itulah saya mengajak bahwa tanggal 16 minggu lalu sudah diletakkan batu pertama. Tanggal 17 kita sudah membangun. Sudah kurang lebih seminggu. Ya, berjalan pembangunan renovasi. Kita ngomong real. Alkitab tuh nggak pernah usang. Memang dia bercerita masa lalu. Tapi implementasinya, kuasanya selalu up to date, selalu sekarang. Katakan firman Tuhan selalu sekarang. Karena tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama. Itu yang kita percaya kan? Pribadi Tuhan, pribadi firman-Nya. Dia tak berubah dahulu, sekarang, sampai selama. Amin. Maka yang pertama, segenap hati, semua tanpa kecuali, seluruh bangsa loh, harus mengantisipasi, termasuk dirinya. Dan sampai saya yang memberi kontribusi suara-suara negatif, suara-suara sumbang, suara-suara yang gak mendukung, suara-suara yang mengintimidasi. Jangan beri kesempatan kepada iblis.
menggunakan berbagai sistem atau pribadi siapapun. Mari kita berdoa dengan sepenuhnya. Yang pertama ini, segenap hati mau mengcounter atau mengantisipasi suara-suara negatif. Amin. Saya berdoa sangat. Jangan sampai kita nanti dari dalam keluar kata-kata yang melemahkan. Mari menabur kata-kata yang positif, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang motivasi, kata-kata yang meneguhkan bahwa kita boleh siap membangun untuk pekerjaan Tuhan, renovasi pembangunan tempat ini. Amin. Harus menabur yang baik, yang positif. Apa yang kamu tabur, itu juga yang kamu tuh. Itu simple-simple. Tabur perkataan dulu yang baik. Pikiran yang baik. Itu tolong. Maka yang pertama, respon kita terhadap sebuah pembangunan apa? Segenap hati mengantisipasi suara-suara negatif. Artinya sebaliknya, taburlah perkataan-perkataan yang membangun. Yang kedua, mari kita dengan segenap hati mau berjuang menyelesaikan pembangunan. Itu penting. Kalau baca kitab Nehemia, mereka berjuang kompak. Wah, luar biasa. Itu berjuang membangun sambil berjaga-jaga sampai pembangunan itu selesai. Jangan sampai di tengah jalan, mangkrak namanya. Apa saudara mau yang sudah dimulai di sini mangkrak? Nah, itu kan perlu kita imani. Saya sudah bilang kita melangkah dengan iman. Kalau menunggu standar pemborong dengan nominal, sepertiganya juga belum. Sampai. Kita sedang membangun di tengah-tengah kemustahilan. Kita sudah mulai pembangunan fisik tahap pertama. Kita mau bersama-sama ya dengan segenap hati melangkah dengan apa? Amin. Dengan iman. Tapi jangan iman kosong. Iman tanpa perbuatan, sesungguhnya iman itu iman kosong atau iman yang mati. Yakobus 2:17. Amin, siap, kita imani, tapi imannya kosong. Tidak membawa sesuatu. Mari kita, iman kita berisi. Katakan iman kita berisi. Iman nyata dalam perbuatan. Bukan iman dalam perkataan doang. Perlu perkataan tuh diucapkan, tapi harus disempurnakan. Dikomplitkan dengan tindakannya. Amin. Saya mengajak di sini dengan segenap hati. Jangan medium, setengah-setengah. Apalagi nggak peduli. Ini kita membangun serana Tuhan. Harus melebihi membangun daripada rumah sendiri. Kalau membangun rumah sendiri aja kita begitu punya tekad luar biasa. Mari lebih-lebih untuk membangun rumah yang dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Dan pikir ini membangun rumah Pak Pendeta, bukan. Nanti ada waktunya kalau saya sudah tidak di sini, sekarang aja saya sudah, ya puji syukur saya masih ada walaupun rumah kecil. Ya yang penting tidak ngontrak, saya ada tempat tinggal. Tapi di sini ini pekerjaan Tuhan, serananya Tuhan, proyeknya Tuhan. Kita semua ada di dalam proyeknya tuh. Amin, saudara. Mari yang kedua, segenap hati kita berjuang untuk apa? Menyelesaikan pembangunan. Jangan sampai mangkrak. Siap sampai selesai? Nah, tolong jangan cuma siap. Dan siap kosong. Siap harus nyata. Kita berjuang. Dalam perjuangan ini untuk sampai selesai, ada rumusnya. 3D. Apa 3D? Yang pertama itu segenap hati berdoa. Doa, katakan doa.
Yang D kedua, segenap hati untuk berdaya upaya. Daya upaya, katakan daya upaya. Yang ketiga, segenap hati kita mau berjuang untuk apa? Dana. Doa, daya, dana. 2, 3. Ini tolong dihafal. Doa, daya, segenap hati berdoa, segenap hati berdaya upaya, segenap hati kita mau memberikan persembahan harta benda, dana kita kepada Tuhan. Saudara, kita dalam bidang dana, doa sudah. Ya, saya percaya ada tim doa, semua jemaatlah berdoa, kita berdoa. Ada yang sudah memang berdaya upaya, memberikan persembahan waktu tenaganya. Kita sungguh bersyukur punya tukang orang kita, jemaat kita. Tapi ada 2 orang saudara sepupu kita. Mereka juga memberikan persembahan. Waktu setengah jam sebelum mulai, mereka sudah mulai kerja. Setengah jam yang mestinya mereka selesai tetap lanjut. Nggak pulang tergesa-gesa. Bahkan waktu istirahat, kemarin tuh ngecor 2 tiang tuh, 1 tiangnya ngecor agar Bapak Ibu tahu tuh 2,5 jam. Itu yang ukuran 40-40. Nggak tahu ukuran 40-50 nanti itu. Berapa sak semen? 6,5 sak semen. 1 tiang. Yang gede kemungkinan bisa 8,5 sak semen. 1 tiang. Saya nggak nyangka. Sudah kerja luar biasa. Sampai waktu istirahat ngopi cuma ngopi kue langsung nyambung lagi. Itu tukang kita. Bahkan saya kagum. Ada kemarin satu tukang masih bersama Pak Nego, katanya itu sih tenaga bagus. Malah justru yang saudara sepupu kita lebih gercep. Karena dia tahu ini tempat ibadah. Orang muslim loh saudara kita, tetangga kita di sini. Dia juga adalah umat Tuhan juga. Ya, saya beritakan juga Injil Tuhan. Hatinya tergerak. Bisa lebih awal datang, kerjanya lebih gercep. Saya kagum. Saudara jangan kalah. Kita jangan kalah. Kalian tahu pastori itu dibangun. Ada 3 semua saudara muslim. Yang 2 ustadz. Datang di sini setengah 7. Udah mulai kerja sampai jam 5, jam 6. Itu saudara muslim. Pak, saya akan semangat kami. Ini tempat ibadah. Tempat ibadah dibilang. Itu tahun 2009. Ini kesaksian nyata loh. Jangan sampai kita ini justru lebih medium. Nggak semangat. Saudara muslim kita mendengar untuk tempat ibadah. Gerakannya tuh luar biasa. Ini hari ini sudah mulai 1 minggu. Justru saudara muslim kita lebih mempersembahkan semangat, waktu, tenaganya luar biasa. Kita tidak boleh kah? Amin. Amin. Ini kesaksian nyata loh, saya nggak ngada-ngada. Saudara boleh lihat di sini. Waduh, saya kagum. Nah, kalau begini pekerjaan saya yakin bisa lebih cepat. Saya bersyukur ada tukang-tukang orang kita. Saya prioritaskan. Saya cari tukang di luar bisa. Yang lebih profesional bisa. Tapi Tuhan menyatakan. Ada suara. Kita punya orang, kenapa pakai orang lain? Saya mengingat menyatu dengan bangunan apa? Bangunan secara rohani. Amin. Kita memberkati umat kita di sini. Itu biar kalian tahu. Nah, doa sudah, daya upaya kita terus berproses. Saya harap kita jangan hitung-hitungan waktu dan tenaga untuk pekerjaan Tuhan. Ya, yang ketiga dana. Dana kita sudah lakukan. Ada 3 gebrakan. Gebrakan yang pertama adalah gebrakan iman jubilium. Yang durasinya kurang lebih 10 tahun. Kita sudah berjalan 4 tahun lebih. Sekarang memasuki tahun yang ke-5.
Kelima, tetap berjalan. Walaupun memang kuantitas orangnya ada mengurang, tapi stabil, cukup kurang lebih 2 tahun, nominal cukup stabil. 4 tahun lebih kita sudah berjalan. Masih ada waktu berapa tahun? 6 tahun. Ya, sampai nanti jubileum tahun 2030, kita tuh tahun Jobel, ulang tahun yang ke-50, tahun pembebasan, tahun yang memiliki arti yang luar biasa secara rohani. Itu kita sedang persiapkan. Ya, jadi kita sudah berjuang, ada gebrakan iman jubileum yang tetap konsisten, terus berjalan, jangan berhenti sampai nanti berakhir pada waktu berjuang. Kau dapati. Itu lagu indah. Mau berjuang sampai akhir, sampai finish. Renungkan, capkan itu. Jangan di tengah jalan berhenti. Jangan stop. Mari jalan terus melangkah bersama jalan bersama-sama dengan Amin, Bapak Ibu. Tetap jalan. Kita sudah lakukan itu real, nyata. Tanpa mengurangi, ada lagi persembahan-persembahan yang lain. Saya sungguh bersyukur. Walaupun sini berangsut-ansut perlahan-lahan, tapi kita sudah kompak bersama. Ya, dalam hal apa? Dana. Yang pertama ada apa? Gebrakan iman jubileum. Yang kedua, sudah kita lakukan juga untuk pembangunan ini. Gebrakan signifikan. Sudah dilakukan. Ada orang-orang diberkati Tuhan memberikan persembahan signifikan. Katakan gebrakan signifikan. Ada yang sudah lakukan, ada yang belum. Ada yang sudah janji, cuma belum. Tolong, janji itu utang. Saudara berjanji bukan ke pendeta loh. Bukan ke gereja, janji sama Tuhan. Yang sudah diucapkan, hutang, prinsip dagang, utang harus dilunaskan. Amin. Yang hutang harus dilunaskan. Gebrakan signifikan. Ada dari dalam, ada dari luar. Malah justru orang dari luar lebih signifikan. Tuhan bisa gerakkan itu orang. Saya katakan terus terang kepada saudara di sini sebagai orang luar kok bisa lebih signifikan ya daripada kita. Kita di sini siapnya medium. Siap takut diminta duitnya. Siap nggak berani berkorban. Saya hanya kontak, kasih proposal lewat digital. Oh Pak Wayan siap. Ada juga, Pak saya pasti bantu. Cuma nominalnya nanti ya. Jadi lihat tuh Tuhan bekerja dengan ajaibnya. Kita orang dalam, bukan orang lu. Kita pun semangatnya di sini kalau sudah diberkati limpah ya, signifikan oleh Tuhan, jangan tahan-tahan. Mari lakukan dalam momen. Ini kesempatan emas untuk saudara bisa ambil bagian di dalam pekerjaan itu. Amin saudara. Tadi yang pertama apa? Dalam segenap hati kita doa, kita ada upaya, kita dananya segenap hati apa? Ada gebrakan iman jubileum. Katakan sama-sama, gebrakan iman jubileum. Yang kedua, gebrakan signifikan. Bagi saudara-saudara sini saya tantang, jemaat. Kalau engkau diberkati signifikan oleh Tuhan, mari berikan signifikan juga kepada Tuhan. Saudara-saudara yang sudah berjanji, lunaskan. Karena janji bukan kepada pendeta, bukan ke manusia. Janji kepada Yesus. Yesus sudah genapkan janjinya semua. Memberikan nyawanya. Masa kita urusan emas, perak, harta, benda kita takut berkorban bagi Tuhan. Yang ketiga, akan dimulai hari ini. Ini gebrakan recehan. Katakan gebrakan recehan. Dan anggap
Oh, recehan tuh barangnya begitu. Mungkin barangkali seperti tidak ada artinya. Tuhan, persembahan nggak mesti harus banyak loh. Alkitab yang saya baca, banyak orang memberi persembahan dari kekurangannya. Janda di Sarfat, Lukas pasal 21 di situ. Ada seorang janda memberi dari kekurangan cuma 2 peser. Ada persembahan apa? Janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 boleh berarti dibaca. Elia berkata, "Hei ibu, sebelum engkau memakan roti dan minyak itu sebelum engkau kelola, buatlah dulu roti kecil. Bukan roti besar, bukan Holland Bakery, bukan. Roti kecil. Bawalah, diprioritaskan untuk Tuhan melalui Elia. Lihat mujizat Tuhan. Peceklik krisis 3,5 tahun. Tepung dan minyak itu tidak habis. Habis. Itu firman Tuhan. Mari kita imani bersama-sama. Amin. Tidak semua persembahan itu signifikan. Ada pergebrakan recehan. Amplop renovasi pembangunan sudah dibagikan. Ya. Saya yakin ada banyak jemaat di sini tergerak karena nominalnya nggak banyak. Kalau kecil dia malu. Masukkan ke amplop renovasi pembangunan. Ya, entah saudara memberi 1.000 perak kek, 2.000 perak kek, 5.000 perak kek, 10.000 kek, ya, atau berapa puluh ribu kek. Tapi jangan cuma sekali. Tekad kita apa? Segenap hati pembangunan sampai Itu ingat tuh sambungannya tuh. Saya berdoa kepada Tuhan. Mari kita maksimal. Waktu kita mau nongkrong-nongkrong jajan. Kadang-kadang banyak di jemaat kalau untuk makan habis 1 juta 2 juta, no apa? Nggak apa-apa. Wah bangga, seneng. Itu kerjaan Tuhan kok pelit banget ya. Beli pulsa. Saya berjuang saudara. Ingat nih mau jajan misalnya. Masuk kampung kecil sekali makan bisa 100, 200. Atau orang yang suka jajan bakso 10.000. Ingat kerjaan Tuhan. Ini kan usaha namanya. Namanya berdaya upah bayar. Masukin. Mau masukin nanti di kolekte yang dibagikan. Nanti berapa. Ada nanti persembahan ke depan. Bareng-bareng ke depan. Jangan cuma sekali. Pada minggu lalu sore. Dalam pembangunan peletakan pertama. Semua komisi ada perwakilan. Kaum bapak, kaum ibu, youth, sekolah minggu, ada perwakilan dari diaken, dari panitia, dari sejarah di mana masuknya Injil, dan juga estafet pembangunan ada 10 orang. Ini semua perwakilan. Jadi bergerak bukan hanya 1 orang, 2 orang. Seluruh bangsa, seluruh umat. Saya mengajak, mari kita bergerak bareng-bareng, komisi kaum bapak, para diaken, kaum ibu, yuk termasuk sekolah minggu. Makanya guru selama minggu saya tantang. Jangan anggap remeh loh gerakan recehan. Recehan itu bukan sesuatu yang remeh. Waktu Tuhan mengadakan mujizat 5.000 2 ikan. Dibagikan. Terus ada sisanya. Memang Tuhan nggak pedulikan sisanya. Yesus berkata langsung, kumpulkan sisa. Jadi lihat, Tuhan peduli dengan receh. Amin. Recehan di mata manusia, tetapi di mata Tuhan sangat berharga. Ada amin saudara? Mari, bagi saudara yang tidak ikut gebrakan iman jubilium, tidak bisa gebrakan signifikan, mari ambil gebrakan recehan. Gebrakan apa saudara? Saya kalkulasi. Jemaat ada 400 lebih. Sekarang sudah tambah lagi 21 kakak tuh datang masuk anggota baru. Tolong itu jiwa-jiwa harus diperhatikan oleh kita khususnya diaken. Jangan hanya memperhatikan urusan program-program. Jiwa-jiwa itu yang penting diperhatikan, disambut. Supaya dia welcome. Di tempat ini, merasakan kemuliaan Tuhan. Ada amin saudara?
Kalau saya ambil 50% aja. 200 orang. Dari bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, sekolah minggu, ada 200 orang. Rata-rata 10.000 satu bulan. Hah? Kalau ada rata-rata 10.000 aja per orang, dari 200 jemaat, dari yang 400 itu, berapa terkumpul? Melebihi persembahan gebrakan jubilium loh. Hah? 10.000 rata-rata. Satu bulan, 200 orang. Berarti ada 20 juta. Amin. Itu angka yang real. Saya percaya kalau semua, seluruh umat, tua, muda, besar, kecil, perempuan, terdorong, tergerak hatinya, Tuhan, wah minggu ini ada berkat, masuk 5.000. Minggu depan ada 5.000. Mungkin ibu-ibu lagi belanja, sisihin. Yang mesti harus habis 50.000, 5.000 sisihin. Every week, setiap minggu, every Sunday, setiap minggu. 5.000. Ya. Rata-rata 10.000. Ibu kepala tukang ketawa. Satu bulan 20 juta. Amin. Jadi kita dalam usaha dana ada 3. Gebrakan iman jubilium, gebrakan signifikan, ada gebrakan recehan. 2 sama-sama. Gebrakan iman jubilium. Gebrakan. Nah, jadi makanya gebrakan recehannya paling semang. Gebrakan iman jubilium, gebrakan signifikan, gebrakan recehan. Recehan bukan barang remeh. Amin. Kita lakukan kompak seluruh umat mau segenap hati membangun pekerjaan Tuhan. Yang sudah gebrakan iman jubilium, yang sudah gebrakan signifikan, jangan terus, saya juga ambil, mulai hari ini saya sudah ambil renovasi pembangunan. Masa nggak bisa nyisihkan 5.000, 10.000? Amin, saudara. Saya jalan, mau gebrakan iman jubilium, gebrakan signifikan saya sudah jalan. Bahkan saya mempunyai hati, kalau seandainya Tuhan jawab doa saya nggak sekali memberikan signifikan. Kalau Tuhan jawab doa saya akan memberikan lagi signifikan. Gebrakan recehan pun saya ambil bagian. Tidak akan jadi miskin. Justru kita semakin diperkaya di dalam kekayaan rohani, kasih kemuliaan buat Tuhan. Kesempatan kita semua jadi orang kaya. Mungkin kita orang miskin secara ekonomi. Tapi pada waktu kita mau bergerak dalam pekerjaan Tuhan, siap terjun di ladang Tuhan, nyata memberikan persembahan, kita akan diperkaya menjadi orang yang sangat kaya dalam perkara-perkara rohani. Amin. Kurang apa lagi? Kurang jelas? Kurang tegas? Sudah jelas tegas. Amin. Tolong direspon. Ya, yang pertama apa? Segenap hati mengantisipasi suara-suara taburlah yang positif. Ayo kita siap membangun. Tabur pikiran yang baik. Kita dukung bersama. Mari bergandengan tangan. Ya, tabur. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuh. Yang kedua, segenap hati mau merampungkan pekerjaan Tuhan. Dengan apa? Dengan janji iman jube, dengan gebrakan signifikan, dengan kalau recehan kencang suaranya. Ini saya bilang terakhir. Kalau seandainya kita tidak bisa dengan dana, sudah gebrakan recehan pun nggak bisa. Saya nggak bilang keterlaluan ya. Kalau seandainya gebrakan recehan pun nggak bisa, ya mari kita gebrakan daya upaya, pikiran, tenaga kita. Kalau nggak bisa juga dengan pikiran, daya, upaya, mari kita dengan gebrakan doa. Doa.
dan doa terus. Udah luar biasa persembahan doa. Saya bilang lagi, kalau seandainya tiga-tiganya nggak bisa, dana sudah nggak bisa, daya upaya nggak bisa, doa nggak bisa, masih ada satu. One point more. Satu poin lagi. Ada yang tahu bisa nebak? Apa? Jangan THR. Tahu THR? THR tunjangan hari raya. Wah, pusing Pak Pendeta kalau tunjangan hari raya. Kemarin sampah datang, Pemuda Pancasila datang, Karang Taruna datang. Ya. Masih ada yang bisa kita lakukan. Apa tadi? THR, bukan tunjangan hari raya, tetapi tetap hidup rukun. Dana nggak bisa, daya upaya nggak bisa, doa nggak bisa, mari kita THR, katakan THR. Apa THR? Mari kita berdoa. Thanks Lord. Terima kasih Tuhan. Hari ini firman Tuhan diberitakan buat kami. Untuk seluruh umat. Sebagai umatmu Israel. Seluruh bangsa itu siap membangun dengan segenap hati. Biarlah itu terjadi hari ini. Di tempat ini. Untuk proyek renovasi pembangunan gerejamu. Biarlah semua umat diperkaya dalam perkara-perkara rohani. Dalam nama Yesus. Mari yang diberkati katakan. Tuhan berkati kita, haleluya. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Wayan Murtajaya yang telah memberikan firman-Nya. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati keluarga dan setiap pelayanan dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita juga setiap Jumat kita mengupayakan segala dana kita untuk kita terus bergandengan tangan bersama-sama mengerjakan proyek Tuhan Yesus ini supaya nama Tuhan tetap terus dipermuliakan. Amin. Dan saat ini kita juga akan mendengarkan pembacaan warta sepekan yang akan dibacakan oleh Bapak Sunjaya. Saya persilahkan. Tuhan Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita arahkan segenap perhatian kita untuk kita bersama-sama mendengar dan menyimak bacaan warta jemaat Gereja Sedang Kristus Curug, Minggu keempat tanggal 23 Maret 2025. Namun sebelumnya lagi sekali kami atas nama Gembala II Bapak Tajaman Yosua Astawajaya, para diaken, beserta seluruh jemaat khusus yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini, ucapannya terima kasih untuk hambanya Bapak Gembala sedang kami kasihi, Bapak Pendeta Wayan Murtajaya, yang sudah begitu luar biasa menyampaikan isi hati Tuhan yang telah disampaikan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, saya akan awali dengan warta yang pertama. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, persembahan khusus, silakan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di atas meja mimbar. Tuhan memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita. Petugas pelayanan minggu depan ibadah umum pagi tanggal 30 Maret 2025 adalah pemimpin pujian Evangelis Doni Wahyudi, singer Saudari Rahel dan Bapak Teguh, persembahan Ibu Sunianti, Ibu Elin dan Ibu Yuli, penyambutan Bapak Kue Icung dan istri, Ibu Lita dan Ibu Pasaribu, baca warta Bapak Lihan, multimedia Saudari April, pemusik Bapak Alek, Bapak Leo, Bapak Adi, dan Saudara Jordan. Jadwal ibadah pertengahan minggu. Hari Rabu ada persekutuan doa Rabu di gereja pada jam 6 sore. Hari Kamis ada ibadah Kamis Gembira di gereja pada jam